Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Saya akan mempresentasikan maklumat pelayanan dan standar pelayanan sekolah dari kami SD Negeri 174540 Horisan, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam pelayanannya, kami memiliki visi sekolah, yaitu menjadikan peserta didik yang mandiri, cerdas berkarakter dan beriman berdasarkan nilai-nilai Pancasila, di mana visi kami uraikan ke dalam 3 misi, yaitu yang pertama, menanamkan nilai-nilai kemandirian, kedua, memfasilitasi peserta didik memiliki kecerdasan intelektual sehingga mampu mengembangkan kemampuan dan keterampilan dasar untuk hidup. Yang ketiga, menanamkan kesadaran akan pentingnya keterampilan hidup yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut maklumat pelayan sekolah di dalam bentuk video. 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 Dalam memberikan pelayanan, kami pengelola pendidikan SD Horisan terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 6 orang guru, dan 106 orang peserta didik atau murid. Standar pelayanan kami sejalan dengan standar pendidikan nasional yang terdiri dari 8, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan, di mana ke dalam 2 standar pelayanan sekolah, yaitu komponen layanan publik dan komponen layanan internal monitoring dan pembelajaran. Dalam pengelolaan pendidikan, kami, guru dan tenaga pendidikan, berkomitmen dengan senang hati memberi pelayanan pembelajaran terbaik kepada seluruh murid, menuntun dengan kasih dan hati nurani yang luhur, bermakna sesuai dengan kebutuhan murid yang berkelanjutan, agar murid bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Dalam melakukan pelayanan terbaik, sekolah kami dipimpin oleh seorang kepala sekolah, yaitu Ibu Happy Silaban SPD sebagai kepala sekolah yang juga merangkap sebagai wali kelas 3. Yang kedua, Ibu Ritawati SPD sebagai wali kelas 1, juga koordinator numerasi. Yang ketiga, Bapak Ubertoni Nanggolan SPD sebagai wali kelas 2, juga koordinator numerasi. Yang keempat, Bapak Henry Batara Purba sebagai wali kelas 4, juga koordinator Saita Payas. Yang kelima, Bapak Santoni Pasaribu SPD sebagai wali kelas 5, juga tenaga administrasi. Yang keenam, Bapak Tuamon Simamora SPD sebagai wali kelas 6, juga koordinator Tapama Juma. Dan yang ketujuh, Ibu Idris Pasaribu, juga guru agama Kristen Protestan dan juga koordinator bina mental dan karakter. Dalam pengelolaan administrasi sekolah yang menyangkut administrasi kurikulum yang terdiri dari 2, yaitu dokumen KOSP dan administrasi murid. Kemudian pengelolaan dana BOS. Pengelolaan dana BOS mengikuti prinsip tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel, di mana perencanaan wajib berdasarkan rapor pendidikan sekolah dan disusun bersama tim BOS. Realisasi pembelanjaan lewat platform Sipla. Dan yang ketiga, pertanggungjawaban disusun secara teratur dan diikuti bukti-bukti. Kemudian pengelolaan sarana dan prasarana. Manajemen aset sekolah yang baik, mencegah kerusakan dini dan pemanfaatan secara maksimal. Program unggulan sekolah. Guru dan tenaga kependidikan berkomitmen dengan senang hati memberi pelayanan terbaik
kepada seluruh murid, menuntun dengan kasih dan hati nurani yang luhur, bermakna sesuai dengan kebutuhan murid yang berkelanjutan, sehingga murid bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Itu terdapat pada proses pembelajaran di kelas, Sai Tapayas, Tapa Majuma, Sekolah Bugar, dan Sekolah Berakhlak. Program Sai Tapayas. Program Sai Tapayas merupakan gerakan warga sekolah peduli kebersihan diri sendiri, lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun di lingkungan di luar sekolah. Program ini melakukan banyak kegiatan seperti meminimalis sampah, memungut sampah yang terlihat serta membuangnya ke tempat sampah, mengingatkan teman yang terlihat membuang sampah sembarangan, melaporkan teman yang membuang sampah sembarangan kepada guru, kemudian guru mencatat setiap laporan murid yang membuang sampah, kemudian guru memanggil murid yang membuang sampah sembarangan untuk diberi bimbingan arahan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian bergotong royong setiap hari Jumat. Lalu ada juga mengembangkan kemampuan anak untuk bercerita yang ditulis dalam buku khusus tentang apa yang dilakukannya tentang sampah minggu ini. Tapa Majuma, Tapanuli Utara Majaha Maretong Martorsa adalah suatu program sekolah untuk meningkatkan kemampuan akademis dan karakter peserta didik, sekaligus untuk menjaga akar budaya Batak Toba atau nilai-nilai luhur budaya lokal. Tapa Majuma terdiri dari Maretong atau berhitung, Majaha atau membaca, Martorsa atau bercerita. Berkat Tuhan hari itulah kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah kau bisa yang kagum oleh kasih. Dalam pengelolaan administrasi sekolah yang menyangkut administrasi kurikulum yang terdiri dari dua, yaitu dokumen KOSP dan administrasi murid. Kemudian pengelolaan dana BOS. Pengelolaan dana BOS mengikuti prinsip tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel, di mana perencanaan wajib berdasarkan rapor pendidikan sekolah dan disusun bersama tim BOS. Realisasi pembelanjaan lewat platform Sipla. Dan yang ketiga, pertanggungjawaban disusun secara teratur dan diikuti bukti-bukti. Kemudian pengelolaan sarana dan prasarana. Manajemen aset sekolah yang baik, mencegah kerusakan dini dan pemanfaatan secara maksimal. Kemudian prestasi peserta didik, guru dan sekolah. Prestasi merupakan tolak ukur dan efektivitas pembinaan dan pembelajaran yang kondusif di sekolah. Untuk mengukur atau melihat kemampuan murid di bidang akademis atau non-akademis, sekolah mengikuti setiap event yang relevan seperti OSN, perlombaan cerdas cermat, juga pertandingan antar sekolah dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun RI. Kemudian permasalahan dan solusi yang telah dilakukan. Dalam hal ini permasalahan yang kami buat ada 3, yaitu kurangnya kesadaran murid akan pentingnya kebersihan dan kesehatan, kurangnya nilai kesopanan murid dalam bidang kehidupan sehari-hari, kemudian minimnya kemampuan anak dalam berhitung. Kemudian rencana tindak lanjut. Dalam melakukan tindak lanjut, setiap kegiatan setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu selalu dicatat untuk dievaluasi agar berikutnya menjadi lebih baik. Adapun kegiatan yang dilakukan biasanya yang dilakukan sebelum pembelajaran seperti pada hari Senin pembelajaran diawali dengan upacara bendera, Selasa pembelajaran diawali dengan literasi, Rabu pembelajaran diawali dengan numerasi, Kamis pembelajaran diawali dengan Batak Day, Jumat pembelajaran diawali dengan gotong royong, dan pada hari Sabtu pembelajaran diawali dengan Sabtu berakhlak. Demikian pemaparan layanan pendidikan dan maklumat dari kami SD Negeri 174540 Horisan dari Horisan untuk Indonesia. Sekian dan terima kasih.